Melatih belajar yang efektif. Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu belajar terujuk kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa. Mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya terdapat interaksi positif antara guru dengan siswa dengan menggunakan segala potensi dan sumber yang ada untuk menciptakan kondisi belajar yang aktif. Belajar bertujuan agar kita bisa memahami suatu hal dengan baik lalu mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar hasil belajar maksimal, berikut beberapa cara belajar yang efektif yang bisa kamu coba. Fokus. Sebelum mulai belajar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk mulai belajar. Persiapan belajar ini sangat penting agar kamu bisa fokus dan nyaman selama belajar. Pastikan lingkungan belajarmu nyaman dan tidak banyak gangguan. Hindari juga hal-hal yang akan mengganggu konsentrasimu selama belajar seperti ponsel atau hal lain kesukaanmu. Dikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dalam belajar, cara belajar dengan mempelajari materi sedikit demi sedikit namun rutin dan berulang membuat otak lebih mudah memahami dan menyerap materi yang dipelajari. Setiap kali kita mengulang materi, maka otak akan mengingat kembali materi tersebut. Memaksa otak untuk mempelajari semua materi sekaligus dalam satu waktu hanya akan membuat kita stres dan tidak bisa menikmati proses belajar itu sendiri. Yang pada akhirnya setelah selesai belajar kita tidak memahami satupun materi yang dipelajari. Dilansir dari website University of British Columbia, Profesor Psikologi UBC Todd Hendy menyatakan bahwa otak melakukan sebuah proses yang disebut konsolidasi informasi. Dalam proses ini, otak mengolah kembali informasi yang diterima pada saat kita tidak memikirkannya. Karena itulah, lebih baik mempelajari materi sedikit demi sedikit agar hasil belajar lebih efektif. Temukan cara belajar yang cocok. Setiap manusia terlahir unik dan berbeda dengan yang lain, karena itu kita juga memiliki cara belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah belajar melalui membaca buku dan melihat infografis. Ada yang belajar lebih baik dengan mendengarkan audio. Ada juga yang lebih nyaman belajar dengan melakukan praktikum dan latihan. Temukanlah gaya belajar yang paling cocok dan nyaman untukmu. Membuat ringkasan. Kamu bisa menulis pokok-pokok penting bisa berupa poin-poin dari bahan belajarmu dalam sebuah buku. Saat membuat rangkuman, sebetulnya kamu sedang mengulang materi yang telah didapatkan. Pengulangan ini membantu kamu mengingat kembali catatan dengan lebih efektif. Coba menyalin catatan sebelum ulangan atau ujian untuk membantumu mengingat materi lebih baik. Pahami, bukan menghafal. Menghafal pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kamu belajar karena kamu memang belum mengerti. Maka jika kamu merasa kesulitan belajar, jangan ragu untuk selalu bertanya. Terakhir, pantang menyerah. Jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan, tetapi percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Jalani prosesnya karena belajar berawal dari proses. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.